Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Matius 9 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 9 ini adalah salah satu kisah yang paling menarik dalam Injil Matius. Di dalamnya kita menyaksikan panggilan yang luar biasa dari Yesus kepada Matius, seorang pemungut cukai. Kisah ini tidak hanya mengisahkan keputusan Matius untuk mengikut Yesus, tetapi juga merefleksikan sikap Yesus terhadap orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Mengajak kita untuk menentang pemikiran umum atau stigma, merenungkan pesan yang terkandung, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita melihat bagaimana Yesus tidak hanya memanggil Matius, tetapi juga memperhatikan orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Dalam konteks zamannya, pemungut cukai adalah sosok yang dicemooh, dianggap paling berdosa, dan tidak layak untuk diterima. Namun, sikap Yesus sangat jelas. Semua orang, terlepas dari status sosial atau kesalahan mereka, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Sobat Kairos, kisah ini menantang kita untuk berpikir tentang bagaimana kita memandang orang lain, terutama mereka yang terlibat dalam dosa atau masalah. Seringkali kita cenderung menilai orang lain berdasarkan tindakan mereka dan menjauhkan diri dari mereka yang kita anggap bermasalah. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi dengan cepat, tetapi lebih mencari kebaikan dan kesempatan untuk berbagi kasih. Dalam masyarakat kita saat ini ada banyak orang yang mungkin kita anggap tidak layak untuk dikasihi atau diterima. Namun, sejarah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita semua adalah orang yang membutuhkan belas kasih dan pengampunan. Yesus tidak datang untuk memperkuat dinding pemisah antara kita dan mereka, tetapi untuk meruntuhkannya. Sobat Kairos, ada beberapa pesan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasih yang melampaui batas. Pesan pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kasih Yesus melampaui batas-batas yang sering kita buat sendiri. Kita diajak untuk membuka hati, menerima, dan mengasihi semua orang, bahkan mereka yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kita, tidak sesuai standar kita, dan tidak sefrekuensi dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin dianggap berbeda atau terpinggirkan. Kedua, kesadaran akan keterbatasan diri. Matius dipanggil meskipun latar belakangnya sebagai pemungut cukai. Kita semua memiliki kelemahan dan dosa. Tetapi Yesus melihat potensi kita untuk berubah. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam identitas masa lalu kita, tetapi untuk bergerak maju dan menjadi lebih baik. Kita perlu berani mengakui kesalahan kita dan mencari pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Ketika Matius meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus,
Ia tidak hanya berubah, tetapi juga menjadi alat untuk menyebarkan kabar baik. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kita. Apapun profesi kita, kita bisa membawa nilai-nilai kerajaan Allah melalui tindakan dan sikap kita terhadap sesama. Keempat, belas kasihan di tengah keterpurukan. Yesus mengingatkan kita bahwa fokusnya adalah belas kasihan, bukan ritual atau persembahan. Di zaman kita seringkali lebih memperhatikan bagaimana seseorang beribadah dibandingkan dengan hati mereka. Kita harus belajar untuk lebih empatis terhadap penderitaan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka, bukan malah menjatuhkan hukuman. Sobat Kairos, nas renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita melihat diri kita dan orang lain. Kita semua adalah orang yang berdosa, tetapi kita juga dipanggil untuk menjalani hidup dalam kasih, pengampunan, dan belas kasihan. Mari kita berupaya untuk menjadi cerminan kasih Kristus di dunia ini, mengingatkan kita bahwa di dalam kasih-Nya tidak ada satupun yang terpinggirkan. Seperti Matius, kita semua memiliki kesempatan untuk bangkit dan mengikutinya, membawa harapan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan dan menerima kasih yang dapat mengubah hidup mereka. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.